Selamat datang di Soko Sosial Kultur, tempat kita menjelajahi kekayaan budaya yang menakjubkan dari berbagai penjuru dunia. Saya Neng Lutfi. Saya Puput Siti Aisyah. Fadila Fujianti. Dan hari ini kita akan menyelami tradisi unik dari beberapa daerah. Pantengin terus podcast Soko dengan saya Neng Lutfi sebagai host di podcast kali ini, nemenin kalian untuk ngedengerin cerita dan obrolan tentang pernikahan macam daerah. Gimana kabar kalian hari ini? Pertama aku pengen nanya dulu Kak Puput deh. Kak Puput ada kesibukan apa nih? Kesibukan aku sekarang kuliah aja nih. Pada sibuk kuliah ya. Kalau Kak Fadila gimana nih? Ada kesibukan lain dan gimana nih kabarnya? Halo, kabar aku baik, alhamdulillah. Dan kebetulan kesibukan aku kuliah sambil kerja, guys. Wah, pasti anak karyawan sore nih. Harus pejuang ya, pejuang karyawan dan pejuang sarjana juga. Apalagi capeknya pasti betul. double nih. Nah, kali ini aku pengen sharing-sharing dong sama kalian tentang pecah pernikahan macam daerah. Kalian ini kan sama-sama anak PMM kan ya, terutama aku juga. Aku PMM, kebetulan aku PMM ke Makassar di Universitas Fajar. Dan Kak Puput PMM kemana nih? Kalau aku tuh ke Universitas Muhammadiyah Aceh di Banda Aceh ya. Sumatera ya. Sumatera benar. Kalau Kak Fadila PMM kemana nih? Kebetulan kalau aku di Provinsi Sumatera, yaitu di Lampung, di Bandar Lampung, di Universitas Bandar Lampung. Sumatera juga ya. Kalau aku nih satu-satunya sendiri yang ke Sulawesi berarti ya. Tapi sebelumnya para listener tahu gak sih apa itu PMM? Kalian ada yang pasti kebayang gak atau pernah dengar gitu si program PMM ini? Kebetulan aku mau jelasin juga ke kalian ya tentang PMM. PMM ini tuh program pertukaran mahasiswa merdeka. Ini tuh kayak program dari kampus merdeka juga. Sekarang kan karena kurikulumnya udah kampus merdeka dan sistem pembelajaran juga berbeda ya guys. Nah, kita bertiga itu beruntungnya kebetulan sama-sama ikut kepilih di program PMM ini, di pertukaran mahasiswa. Dan aku ke Makassar, Puput ke Aceh, dan Fadila tepatnya ke Lampung ya dia. Mungkin untuk beberapa kalian yang pengen tahu lebih detailnya gimana, kalian bisa langsung cek website Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau cek website Kampus Merdeka. Siapa tahu kalian pada tertarik tentang program Kampus Merdeka ini dan kalian jadi berminat untuk nyobain pertukaran mahasiswa merdeka ke luar pulau. Nanti selebihnya pantengin terus podcast kita. Aku bakal jelasin lagi tentang lebih rincinya kayak gimana tentang PMM. Siapa tahu kalian jadi minat. And check this out. Gimana nih pengalaman kalian waktu ikut PMM kemarin? Kalau dari aku dulu ya, kalau dari aku tuh seru banget sih PMM ini. Soalnya kita belajar budaya luar ya, budaya yang dari Bandung gitu. Kita belajar di Aceh gitu. Kita banyak belajar tentang budaya, terus museum-museum juga kita banyak kunjungi gitu. Jadi lumayan banyak banget sih pengalaman selama PMM. Emang PMM itu tuh kegiatannya tuh cuma jalan-jalan aja kah atau kampus dan pendidikannya itu gimana sih sistemnya? Oh, kalau misalnya di kampus aku ya, kampus aku kan emang Universitas Muhammadiyah nih. Nah, pelajarannya emang lebih ke Islamik gitu. Terus kalau selain dari belajar di kampus, kita juga ada modul Nusantara. Nah, di situ kita banyak belajar tentang budaya Aceh. Pasti Kak Fadila sama Kak Lutfi juga belajar ya? Ya, tentang budaya aku juga Aceh. belajar. Iya Kalau dong, betul. buat Kak Fadila gimana sih pengalaman waktu PMM itu? Wah, yang pastinya seru banget sih ya, karena kita juga dapat temen baru gitu dari berbagai macam pulau juga kan gitu. Dan kebetulan juga sampai saat ini tuh ada yang masih berteman gitu sampai sekarang, masih sering kontakan, masih sering berhubungan gitu. Dan itu tuh bagus untuk relasi gitu ya di dalam pertukaran mahasiswa ini gitu. Dan apa ya, sistem belajarnya pun di sana seru gitu, kayak punya caranya sendiri gitu, dan punya apa ya, cerita baru yang menyenangkan gitu. Pokoknya seru banget. Buat kalian yang mau cobain pertukaran mahasiswa, kalian harus coba karena ini
benar-benar moment of the truth gitu. Seru banget gitu. Oke, kalau Kak Lutfi gimana nih? Kak Lutfi dulu. Kalau aku sih pasti yang tentu aja itu seru banget. Itu kapan lagi kita bisa jalan-jalan ke luar daerah kita gitu ya, di luar domisili kita, lintas pulau gitu, pakai pesawat, kita dibiayain juga. Terus kita juga dapat uang saku dari pemerintah dan kita bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang kita nggak expect kita bakal pergi ke sana, karena kita cuma lihat juga kayak scroll Betul. TikTok kan, kayak wah tempat ini bagus nih, pengen ke sana tapi nggak ada duit gitu kan. Kayak ini pengalaman yang sangat berharga dan benar-benar jadi Betul. kenangan yang golden memory deh buat aku sendiri gitu. Nah, kalian nih pasti pernah denger dong soal cinlok, cinta lokasi nih. Aduh, ini bumbu-bumbu yang selalu bertebaran di suatu program, entah itu di sekolah atau dimanapun ya kan. Tapi kalian pernah dengar gak sih kalau tentang kayak adat kultur pernikahan di daerah-daerah mereka? Mungkin kalian ngerasa kultur shock gitu waktu pertama kali dengar, mungkin kayak pernikahannya tuh beda dengan daerah kita sendiri gitu loh. Pertama aku pengen nanya Kak Puput deh, pengalamannya soal gimana romansa di sana atau sistem pernikahan kultur mereka gitu. Oke, kalau dari aku ya, Aceh itu emang benar-benar daerah yang islamik banget nih. Nah, jadi kalau dari kulturnya itu tentang budaya pernikahan, Aceh ini emang benar-benar kalau dari sisi mahar nih. Mahar ini aku pernah dengar gitu kan, kalau orang Aceh tuh maharnya tinggi-tinggi banget. Misalnya nih, aku tuh pernah ngobrol nih sama temen aku yang orang Aceh nih. Mereka tuh permayam ya, namanya mayam kalau nggak salah mayam. nih. Nah, kalau nggak salah tuh 10 mayam itu minimal. 10 mayam itu minimal, dan kalau misalnya dijumlahin dalam bentuk gram, 10 mayam itu 33 gram sama dengan 25 juta kalau nggak salah. Itu tuh per minimalnya gitu. Bahkan maksimalnya tuh ada yang bahkan sampai 30, 50. Jadi emang benar-benar kalau dari sisi mahar emang benar-benar tinggi banget kalau di Aceh itu gitu. Dan kalau misalnya dari sisi tradisi, mereka tuh banyak banget tradisi yang harus dijalani gitu, mulai dari perkenalan kayak gitu, terus apalagi ya, perkenalan, terus tunangan, sampai ke adat-adatnya tuh banyak banget gitu. Mungkin mirip-mirip juga kan ya, kayak adat Sunda gimana, adat orang Jawa gitu. Kita sebagai suku Jawa gitu, walaupun Jawa kan berbeda-beda nih, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur Iya, gitu. benar-benar. Dan kita ini kan di Jawa Barat ya, karena kebanyakan emang aku denger-denger juga dari mereka tuh milih nikah sama orang Jawa. Iya, benar-benar Ya kan? banget. Karena benar banget. maharnya itu, aku juga denger kalau di Makassar sendiri ini di Sulawesi, mereka juga sama. Di sana tuh ada yang namanya tuh uang panai. Uang panai itu tuh kayak uang pemberian laki-laki untuk pesta. Nah, uang ini tuh diberikan ke si kaum perempuan. Nanti si kaum perempuannya yang bikin pestanya, tapi si uang lelakinya yang ngasih uang panai tersebut buat pernikahan mereka. Jadi sebenarnya uang panai ini tuh bukan mahar. Jadi mahar itu beda lagi dengan uang panai. Nah, di Sulawesi itu banyak banget yang kayak uang panainya tuh ada yang sampai 1 miliar, ada yang sampai beratus juta. Itu kayak aku juga gak expect banget bakal semahal itu ya. Kayak pernikahan di luar pulau itu kan kayak mahal-mahal banget gitu loh. Pantesan aja mereka tuh pada pengen nikahnya sama cewek-cewek Jawa gitu ya Iya, kan. betul. Kalau di Lampung gimana tuh di Lampung? Nah, kalau di Lampung juga sangat wow juga ya, karena jadi ada pengalaman dari dosen modul Nusantara aku sendiri gitu ya, yang dia tuh pas aku lagi pertukaran mahasiswa saat itu, beliau tuh menikah gitu, dan pernikahannya itu berlangsung selama 7 hari 7 malam. Gila nggak tuh? Itu Pesta. capek banget gak sih? Dan apa ya, ngeluarin uangnya pun bakal banyak juga kan gitu. Nah, kayak misalkan tergantung dari suku yang ada juga ya. Soalnya di sana juga ada suku Saibatin sama Pepadun gitu. Nah, salah satu yang paling mencolok itu biasanya adalah prosesi Cangket Agung gitu, yang dimana itu tuh tari-tarian yang dipersembahkan untuk menyambut pengantin gitu biasanya. Tapi selain itu juga ada tuh namanya penjuruhan. Nah, itu tuh biasanya proses yang dimana
pemberian nasihat kepada pengantin baru gitu. Ya itu pasti tentunya capek banget ya untuk pengantin dan juga sangat menguras uang juga ya tentunya gitu. Makanya buat kalian yang mau berjodoh dengan anak Lampung, ya siap-siap gitulah. Dipikir-pikir dulu kali ya, paling kayak Iya. dan adat tradisinya juga pasti beda-beda karena di tempat aku juga, dan itu kebetulan tuh yang terkenal tuh daerah Makassarnya di Sulawesi Selatan. Nah kalau kita berpindah ke atasnya lagi, misal ke Sulawesi Tenggara atau Sulawesi Tengah atau Sulawesi kesananya lagi tuh adatnya tuh beda-beda lagi. Salah satunya ada di Tanah Toraja. Kebetulan waktu kemarin aku PMM aku pergi ke Tanah Toraja, dan di sana pernikahannya juga beda lagi. Tapi ada yang satu yang bikin aku menarik, di sana tuh pernikahan itu nggak semewah pemakaman. Wow. Wah, kalian penasaran? Kalian ikutin terus akun Penasaran channel sih. kita Soko Sosial Kultur. Mungkin di next session kita bakal ngebahas tentang kebudayaan yang lainnya lagi. Betul banget guys. Sih pesan atau kesan kalian selama kalian tinggal di sana, dan tentang, jadi kan kita tuh dapat budaya ilmu baru gitu loh ya istilahnya gitu. Mungkin ada pesan atau kesan buat teman-teman kita yang ada di rumah yang lagi ngedengerin podcast Sokul kali ini. Dari aku nih. Boleh. Oke. Jadi kalau menurut aku pernikahan antar budaya ya, kita nih antar budaya, menurut aku boleh-boleh aja, tetapi kalau bisa sih dihindari aja gitu. Soalnya kan dari budaya yang berbeda aja kita bakalan banyak konflik gitu loh. Jadi kalau bisa dihindari aja gitu dari pernikahan antar budaya. Soalnya akan membuat kita jadi ribet gitu nggak sih? Takutnya juga banyak perselisihan Iya, ya. benar, soalnya kan kayak di Aceh nih, di Aceh sendiri mereka tuh kayak kurang suka makanan yang berasa. Kalau kita kan Sunda kayak Gurih, gurih. manis. Kalau Aceh itu kayak nggak suka yang gurih-gurih gitu. Jadi kan kalau kita misalnya pernikahan budaya pasti bakalan banyak perbedaan gitu loh. Jadi ya itu sih kembali lagi ke kalian gitu. Kalau mau pernikahan budaya atau gimana, ya itu bebas-bebas aja gitu. Kalau Kak Lutfi nih gimana? Kalau di Makassar sendiri kan emang bener-bener banyak juga ya, Iya. kayak di Aceh juga. Kalau buat aku sih pesan dan kesan yang pastinya kesannya itu ya benar-benar golden memory, golden core banget. Kalau untuk pesannya mungkin aku kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Mungkin kalian milih buat dapat jodoh di luar pulau atau mungkin satu budaya satu domisili gitu. Itu kembali lagi ke diri masing-masing gitu. Dan tentang perbedaan budaya ini juga aku sebenarnya agak setuju juga sama Kak Puput, karena kalau dari perselisihan misal nih kita satu budaya aja itu udah kayak banyak perselisihannya, apalagi kalau mungkin perbedaan budaya, dan apalagi kalau misal beda agama, karena kan orang Jawa tuh mayoritasnya Islamnya, sedangkan orang pulau luar Jawa tuh, nah ini salah satu ilmu yang aku dapat lagi, mayoritas orang luar pulau Jawa tuh non muslim ya, walaupun sebenarnya mereka banyak juga yang muslim, tapi yang mayoritas tuh adanya di Pulau Jawa, di daerah kita. Dan untuk pesannya buat kalian ya, choose your love as the grateful as you are. Jadi kalian tuh harus milih jodoh tuh sematang-matangnya mungkin gitu loh, harus sebaiknya mungkin. Jangan kayak mungkin asal pilih, oh aku pengen sama dia karena dia misalnya tuh orang Bugis gitu, karena dia pasti ngebiayain aku gini. Kalian juga harus pikirin matang-matang, nggak selalu kita berjodoh dengan orang luar tuh karena memang pilihan terbaik. Karena kan ada beberapa kasus, aku pernah dengar salah satu kasus orang Jawa kan lemah lembut ya, orangnya pada bener. lembut-lembut gitu. Iya, Orang Jawa betul, ini nikah sama orang Medan, yang mana notabene orang Medan itu kan keras ya. Iya, Nah benar. keluarganya Iya, itu kayak agak sulit menerima gitu pernikahan mereka itu, dan akhirnya begitu mereka menikah akhirnya perselisihan ada gitu. Jadi kayak benar-benar harus dipikirin matang-matang gitu loh. Bahkan karena di Pulau Jawa sendiri juga ada pernikahan kalau suku Jawa gak boleh nikah sama suku Sunda, ada kan istilahnya kayak gitu kan, kayak entah itu mitos atau fakta, kembali lagi ke diri masing-masing. Ya mungkin dari penjelasan Kak Puput dan Kak Ferdila dan juga dari aku sendiri yang tadi tuh nggak menuntut kalian harus nikah sama satu daerah, kalian boleh juga nikah sama luar daerah, tapi kalian harus pikirin lagi matang-matang sebab akibatnya, karena pernikahan ini tuh ibadah yang dilakukan selama seumur hidup gitu loh istilahnya ya.
dan mungkin teman-teman kita yang ada di sini ada keperluan yang lain. Makasih banget buat Kak Puput dan Kak Fadila ya udah nyepetin waktunya, apalagi Kak Fadila yang lagi kerja juga habis pulang kerja untuk ikut podcast di channel Sokul kali ini. Mungkin next time kita bakal ketemu lagi sama Kak Puput dan Kak Fadila ngebahas tentang kebudayaan yang lainnya. See you next time and have a nice day.